Bagian 1-2 pilihan. Malam yang dingin dengan bintang-bintang yang bertaburan di atas sana, gua pandangi 3 bintang terang yang terlihat sejajar di langit sebelah timur. Seandainya 3 bintang itu digambarkan dengan seseorang, mungkin bintang pertama adalah Kanza, lalu bintang kedua adalah Vina dan bintang terakhir mungkin Dian atau mungkin jodoh gua yang masih dalam perjalanan atau udah meninggal saat balita. Entahlah, hidup selalu penuh dengan ketidakpastian. Hari semakin larut, satu persatu teman sekelas pergi meninggalkan angkringan. Sampai akhirnya tinggal gua yang masih duduk sambil terus memandangi bintang-bintang dengan Mona yang duduk di samping. "Kamu kenapa sih, Har?" "Gak apa-apa," jawab gua singkat tanpa menolehnya. "Kalau gak kenapa-napa kamu gak bakalan jutek," jawabnya. Gua menurunkan pandangan dan menatapnya, "Emang kenapa? Kamu tuh aneh, perasaan lo aja kali." "Enggak. Anak-anak di kelas juga pada bilang kamu tuh aneh, emang gua aneh kenapa coba? Kamu jadi pendiam, kamu juga jadi sering datang telat, lagi banyak kerjaan." "Bohong, aku tahu kamu lagi ada masalah, kayak dukun lo. Cerita atuh Har, kalau ada masalah, kali aja aku bisa bantu." "Gak usah, gua gak kenapa-napa kok." "Apa gara-gara Vina?" "Bukan. Aku biasanya lihat kamu kalau pulang bareng Vina, tapi udah 2 minggu aku gak lihat kalian bareng. Lagi berantem?" "Bukan urusan lo. Aku kan sering curhat sama kamu, gantian dong kamu yang curhat." "Aku emang orang asing, tapi apa aku gak boleh tahu masalah kamu, Har?" Gua masih diam, lalu kembali menatapnya dan mulai menceritakan semuanya dari awal. Termasuk Ares dan Vina yang melangsungkan pernikahan minggu lalu di tempat asal mereka, tapi gua baru dikabarin 3 hari setelah pernikahan mereka berlangsung. Gua gak tahu kenapa mereka gak ngasih tahu sebelum akad nikah, padahal gua ingin menghadiri acara pernikahannya. Mata Mona berkaca-kaca setelah gua menceritakan semuanya, dia seakan gak percaya dengan semua yang dia dengar. Tapi gua coba meyakinkannya dengan memberikan HP gua yang berisi foto-foto pernikahan mereka yang dikirim Vina via email. "Sabar ya Har, jodoh gak bakalan kemana," kata Mona sambil menggenggam HP gua di tangan kanannya. "Iya, gua udah sabar kok. Sekarang kamu cuma punya 2 pilihan, pilihan. Kamu tadi bilang Vina itu terlihat sempurna, tapi nyatanya dia kayak gitu kan. Nah sekarang, pilihannya, kamu mau nyari yang menurut kamu sempurna atau yang menurut kamu banyak kekurangan tapi ternyata dia yang sempurna buat kamu." Gua gak ngerti. "Maksudnya gini nih, kamu mau nyari yang lain atau nerima orang yang benar-benar sayang sama kamu?" Gua diam coba memikirkan perkataan Mona. "Kamu buka mata, lihat sekeliling kamu. Pasti ada orang yang benar-benar sayang sama kamu, siapa?" Gua celingat-celingkuk lihat sekitar. "Har, kamu gak ngerti juga sih," kata Mona yang terlihat kesal. Hidung kamu mimisan," kata Mona kemudian. Buru-buru gua ambil sapu tangan yang ada di saku celana dan mengelapnya sambil berdiri, "Yuk balik," ajak gua kemudian. Lalu kami berjalan ke parkiran dan gua tarik gas motor untuk mengantar Mona pulang. Sepanjang jalan Mona yang bawel tiba-tiba jadi pendiam. Udara yang terasa dingin membuat telapak tangan gua seperti mati rasa. Tapi gua terus melanjutkan perjalanan sampai berhenti di sebuah rumah yang cukup besar yang ada di pinggir jalan. Mona turun dan motor dan berdiri di samping gua. "Kamu sakit ya?" tanya dia kemudian. "Enggak, cuma mimisan biasa aja." "Bohong, kamu pucet banget." "Udah tenang aja, gua gak apa-apa kok. Nginep sini aja ya, aku takut kamu kenapa-napa di jalan." "Ah lebay lo, udah gua balik dulu ya." Saat gua mau starter motor, dada kiri terasa seperti ada sesuatu yang menancap, sangat amat sakit tapi gua coba bersikap biasa aja dan lanjut menyalakan motor dan meninggalkan Mona yang masih berdiri di depan gerbang. Bagian 2, tempat aneh. Gua pacu motor dengan kecepatan sedang karena rasa sakit yang gak kunjung hilang ditambah udara yang terasa semakin dingin. Sepanjang jalan gua terus memikirkan perkataan Mona tadi, mencari orang yang terlihat sempurna, atau menerima orang yang memiliki banyak kekurangan tapi ternyata sempurna untuk kita. Siapa orangnya? Kepala gua terasa pusing memikirkan semua itu.
Saat melewati sebuah tikungan tiba-tiba penglihatan gua berbayang, lampu-lampu kendaraan dari arah berlawan terasa begitu menyilaukan. Tid. Sebuah klakson panjang terdengar dengan lampu yang begitu menyilaukan mata sampai semua terlihat putih. Perlahan gua membuka mata, sekarang cahaya menyilaukan tadi berubah menjadi sebuah lahan kosong yang berada di dataran tinggi, bukit-bukit hijau yang ada di seberang sana terlihat begitu indah. Tunggu. Kenapa gua ada di sini? Di mana motor gua? Begitu banyak pertanyaan yang terlintas, terlebih lagi saat menengadah ke langit dan terlihat 4 buah matahari yang berada di timur, selatan, barat dan utara. Walau ada 4 buah matahari tapi di sini gak terasa panas. Gua ambil HP yang ada di saku celana sebelah kiri, jam digital yang tertera di pojok atas menunjukkan pukul 23.47 dengan jaringan SOS. Lalu gua kembali memasukkan HP ke dalam saku dan coba berjalan menuruni bukit. Tapi sepanjang jalan gak ada seorang pun yang gua temui, bahkan di sini gak ada tanda-tanda kehidupan karena yang terlihat hanya hamparan rumput hijau yang sangat luas dengan sebuah pohon besar yang sangat tinggi terletak di ujung sana. Entah berapa lama gua berjalan sampai akhirnya gua berdiri di bawah sebuah pohon dengan ukuran 10 kali lebih besar dari pohon keramat yang ada di dekat rumah. Gua berjalan mengelilingi pohon mencari cara untuk memanjatnya, tapi langkah kaki terhenti saat melihat sebuah bunga yang tumbuh di atas akar pohon yang besar. Gua sedikit merendahkan badan dan jongkok untuk melihat lebih jelas bunga-bunga berwarna merah yang terlihat begitu cantik dan wangi. Gua berdiri dan merogoh saku celana untuk mengambil HP. Cerek, setelah mengambil foto, gua kembali memasukkan HP ke dalam saku dan lanjut berjalan mengelilingi pohon. Tapi langkah kaki gua kembali terhenti saat melihat seorang perempuan berlari di padang rumput dengan gerombolan anjing-anjing yang mengejarnya. Gua ambil ranting pohon yang berukuran sebesar tangan dan menggenggamnya dengan tangan kanan lalu berlari ke arah perempuan yang sedang dikejar-kejar anjing. Dia terlihat heran saat melihat ke arah gua dan seketika anjing-anjing itu langsung berhenti mengejar dan balik berlari terbirit-birit. Sekarang di hadapan gua ada seorang perempuan dengan dress berwarna coklat. Tunggu. Itu bukan dress tapi seperti kulit hewan yang dijadikan baju. Bola matanya berwarna biru dengan hidung mancung dan rambut panjang lurus berwarna kuning. Dia sedikit memiringkan kepala ke kanan menatap gua heran. Kenapa? Gua coba bertanya, dia hanya diam. Ini di mana? Gua kembali bertanya. Dia masih diam dan berjalan melewati gua. Gua berjalan mengikutinya ke arah pohon besar. Hei, tunggu, gua coba memanggilnya. Jangankan menjawab, dia malah mempercepat langkah kakinya. Gua berlari mengejarnya dan menggenggam pergelangan tangan kanannya, dia memutar badan plak, dia menampar pipi gua dengan tangan kirinya, suaranya begitu keras tapi gak terasa sakit. Gua cuma pengen nanya, kata gua kesal sambil melepaskan tangannya, dia hanya diam dengan wajah terlihat ketakutan. Jangan takut, gua bukan orang jahat. Dia masih diam dengan mata yang menatap wajah gua tanpa berkedip. Kenapa? Lihatnya aneh gitu. Dia mengangkat tangan kanannya dan memegang rambut gua lalu memegang sesuatu yang menempel di kepala gua. Karena penasaran apa yang dia pegang buru-buru gua angkat kedua tangan dan memegang 2 buah benda bulat, keras, dan tumbuh miring ke samping dengan ujung yang lancip. Gua punya 2 tanduk, pantes anjing tadi pada takut. Tapi sejak kapan gua punya tanduk? Kenapa bisa ada tanduk di kepala gua? Hehehe, dia tertawa geli melihat gua yang sedang memegangi tanduk, lalu buru-buru gua lepaskan tangan dan menoyor kepalanya. Gila, kata gua kemudian. Dia malah cemberut dan merapihkan poninya. Gua ikut diam, rasanya seperti dejavu. Gua pernah ngalamin ini sebelumnya. Tapi kapan? Di mana? Di tengah kebingungan, dia tersenyum begitu manis. Ah sial. Cara dia tersenyum, gua pernah melihatnya, tapi kapan? Gua semakin bingung. Dia berjalan meninggalkan gua lalu berdiri di dekat batang pohon yang besar, lalu dia berbalik badan dengan tangan yang melambai-lambai seolah isyarat meminta gua untuk mengikutinya. Gua berjalan mendekatinya lalu, dia menunjuk ke atas. Manjat? Tanya gua kemudian. Dia hanya diam lalu berbalik badan dengan kedua tangannya memegang selah batang pohon dan memanjatnya. Gua ikut manjat di bawahnya.
Karena pakaian yang dia kenakan hanya menutupi sampai bagian paha, jadi dari bawah sini gua bisa melihat jelas pahanya yang putih mulus dan saat dia mengangkat kakinya kampret dia gak pakai daleman, pikiran gua langsung keruh saat melihat Vivi yang menyemangati gua yang ada di bawahnya. Mungkin karena ada pemandangan indah selama manjat, jadi gak terasa kalau kami udah sampai di puncak pohon. Padahal gua masih berharap ini pohon lebih tinggi lagi. Dia duduk di dahan pohon diikuti gua yang duduk di sampingnya. Pohon ini sangat tinggi dan pemandangan yang terlihat dari sini sangat indah. Zelda, kata dia sambil menjulurkan tangan kanannya. Kampret, dia bisa ngomong, batin gua kesal, lalu gua jabat tangannya, Bobby, kata gua kemudian. Bagian 3, GLAP. Kirain gua lo gak bias ngomong. Bisa kok, cuma aku gak ngomong sama orang asing, yaelah, gua tadi cuma nanya. Tetap aja aku gak mau jawab kalau gak kenal, pelit banget. Bukan pelit, tapi emang aturan di sini kayak gitu. Aturan? Emang ada orang lain selain lo di sini? Ada, tunggu aja sampai 4 talisi ngebagung. Entar di bawah sana bakalan banyak rumah-rumah. 4 talisi? Rumah? Gua gak ngerti. Itu talisi, kata dia sambil menunjuk matahari yang ada di sebelah timur. Oh itu di sini namanya talisi, emang itu entar ngegabung. Matahari kan tenggelam kalau ngegabung gitu yang ada kiamat. Talisi emang satu, tapi dia bisa ngebelah diri jadi 4 bagian terus kalau dia nyatu langitnya jadi gelap. Kok gua jadi bingung sebenarnya ini di mana sih? Cikeas. Hah? Iya, tempat ini namanya Cikeas. Cikeas emang tempat tinggal presiden, presiden itu apa? Presiden itu sama kayak raja, oh gitu. Zelda banyak cerita tentang tempat ini termasuk dengan rumah-rumah yang akan muncul ke permukaan tanah saat malam hari, dan saat itu tempat ini akan menjadi sangat ramai karena penduduk di sini bangun saat malam gelap dan tidur saat siang hari. Hanya Zelda yang gak pernah tidur, bahkan dia gak pernah merasakan lelah karena dia bukan manusia melainkan buah yang tumbuh selama 3 abad sekali dari pohon besar yang kami singgahi. Awalnya gua pikir tadi dia dalam bahaya saat dikejar segerombolan anjing, tapi ternyata dia sedang bermain kejar-kejaran. Kamu lagi rindu sama seseorang, sok tahu lo. Coba tatap aku baik-baik. Gua diam dan menatap wajahnya, perlahan kulit-kulit di wajahnya seperti bergerak-gerak lalu matanya yang biru dan rambutnya yang kuning berubah jadi hitam. Gua syok saat melihat wajah siapa yang ada di hadapan gua. Kamu juga pasti ngerasa tadi ada beberapa hal yang pernah kamu alami, gua masih diam. Aku bisa baca pikiran kamu. Aku tahu kamu pengen ngulang momen seperti itu lagi kan, tolong. Sekarang Zelda yang diam, dengan wajah terlihat bingung. Tolong, jangan pakai wajahnya. Jangan lakuin hal yang pernah dia lakuin. Jangan ucapin perkataan sama seperti dia dulu. Kenapa? Bukannya kamu merindukan itu semua? Gua emang kangen masa-masa itu tapi kayak gini caranya lo sama aja mainin perasaan gua. Aku gak ada maksud gitu. Halah, gua bangun dan coba turun meninggalaknya tapi karena tergesa-gesa gua jadi kepeleset dan jatuh dengan posisi kepala di bawah. Bobby, teriak dia di atas sana, Bobby. Bobby. Bo. Suaranya semakin mengecil dan tak terdengar lagi, gua pejamkan mata dan rentangkan kedua tangan menikmati sensasi angin yang membuat tubuh gua seperti melayang. Bruk gua mendarat di tanah, walau jatuh dari pohon yang sangat tinggi tapi gua gak merasakan sakit. Tapi anehnya gua gak bisa menggerakkan tangan dan seluruh tubuh gua seperti gak berfungsi, perlahan gua membuka mata. Cahaya yang sangat menyilaukan dengan suara yang terdengar gak asing, beberapa detik kemudian mata gua mulai terbiasa. Gua gak bisa bergerak, yang gua lihat hanya langit-langit ruangan, bola mata gua coba melirik kiri dan kanan. Terlihat sebuah ruangan kosong dengan alat-alat medis yang berada di samping kiri dan kanan. Samar-samar terdengar suara bokap yang sedang ngobrol di luar ruangan, gua ingin memanggilnya tapi sangat sulit. Sekitar beberapa menit kemudian seketika semua menjadi gelap. Jari-jari gua bisa bergerak, gua bangun dari ranjang dan turun tapi saat melihat ke belakang ranjang tadi langsung hilang. Sekarang gua seperti berada di ruangan kosong yang gelap. Pah. Gua coba memanggil mereka.
Padahal tadi gua mendengar suara mereka tapi kenapa sekarang gak terdengar apapun. Gua coba melangkahkan kaki di tengah kegelapan dengan kedua tangan dijulurkan ke depan karena takut menabrak benda yang tak terlihat. Tapi sejauh kaki melangkah, ruangan ini terasa sangat luas dan kosong. Ada orang? Tolong dong nyalain lampunya. Halo? Assalamualaikum, waalaikumsalam. DG. Jantung gua langsung berdebar saat mendengar suara seseorang yang menjawab salam, tapi itu justru membuat gua ketakutan. Si siapa di sana? Tanya gua sambil celingak-celinguk mencari asal suara itu, tapi tak ada siapapun yang terlihat. Kamu tidak perlu tahu siapa saya, ada perlu apa kamu datang ke sini? Suara itu kembali terdengar tapi dari arah belakang, gua langsung memutar badan dan mencari suara itu tapi masih tak ada siapapun. Saya gak tahu kenapa bisa ada di sini, emang ini tempat apa? Tanya gua kemudian, tempat istirahat, suara itu kembali terdengar dari arah yang lain. Saya ingin pulang. Tinggallah di sini dengan kami, suaranya masih sama tapi selalu berpindah-pindah. Enggak. Saya mau pulang. Kenapa kamu ingin pulang? Saya punya rumah, saya punya keluarga, saya punya orang tua yang belum saya bahagiain, saya punya adik yang harus saya jaga. Saya mau pulang, saya mau ketemu mereka. Gak ada yang menjawab, suara itu menghilang dan suasana kembali. Hening. Bagian 4, kejar atau pulang. Gua duduk dengan kedua tangan memeluk kaki yang dilipat. Udara di sini terasa hangat tapi badan gua terasa begitu dingin, gua hanya bisa diam dan menunggu suara itu kembali. Tapi sekian lama gua menunggu suara itu tak kunjung menjawab setiap perkataan yang gua lontarkan. Trek. 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 Terdengar suara langkah kaki dari arah kiri, ada orang? Gua coba bertanya. Gua bangun dan berjalan menuju asal suara itu, sekarang suaranya semakin terdengar jelas dan gua syok saat melihat siapa yang berdiri di hadapan gua. Mate Belo, dengan rambut panjang dan wajah terlihat sangat cantik dengan mengenakan pakaian long dress berwarna putih, dia tersenyum begitu manis. Gak ada yang berubah dari cara dia menatap gua, bahkan senyuman itu masih sama seperti dulu. Kanza. Dia hanya tersenyum, lalu gua menjulurkan tangan coba menyentuh wajahnya tapi dia menggeleng-geleng kepala sambil mundur selangkah. Gimana kabarnya? Tanya dia kemudian. Aku baik-baik aja Za, kamu sendiri? Bodoh. Kalau kamu baik-baik aja, gak mungkin ada di sini. Kamu lihat sendiri kan aku baik-baik aja, kamu sendiri kenapa ada di sini? Aku tinggal di sini. Di sini gelap, kok kamu mau aja tinggal di tempat kayak gini? Gelap apanya sih, kita ada di tengah-tengah taman. Banyak banget pohon mangganya, kata dia sambil melihat sekeliling. Sebenarnya kita lagi di taman atau di perkebunan mangga. Ikutin aku, entar kamu bisa lihat sendiri. Setelah mengatakan itu dia mundur selangkah demi selangkah. Gua maju mengikutinya tapi dia mendorong badan gua sampai tubuh gua ambruk. Kasar banget sih Za, katanya suruh ikutin kamu, protes gua sambil coba berdiri. Kalau kamu ikutin aku, kamu gak bakalan bisa pulang, kata dia kemudian lalu perlahan dia semakin menjauh dan menghilang di tengah kegelapan. Zeta. Kan Za? Za. Jangan tinggalin gua lagi Za. Zeta. Kan Za. Gua teriak-teriak memanggilnya, gua coba berjalan ke arah Kanza tadi menghilang, tapi gak menemukannya. Gua terus berjalan di tengah kegelapan. Tadi itu pasti Kanza, gua gak mungkin berhalusinasi. Tapi dia pergi kemana? Za, kembali gua takut sendirian. Jeger. Nyiingging, di tengah kebingungan terdengar suara petir menyambar, suaranya begitu keras sampai telinga gua berdenging. Kilat-kilat di atas sana sangat menyilaukan mata, tapi walau banyak kilat gua masih gak bisa melihat apa-apa. Wow. Gua langsung berbalik badan saat mendengar suara orang yang memanggil gua dari belakang. Bobby. Suaranya pindah ke depan. Bobby, suaranya kembali pindah dari arah lain, Bobby. 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 Suaranya terus berpindah dari segala arah, gua berputar-putar mencari siapa yang memanggil tapi semua hanya warna hitam gelap. Gua di sini. Gua berteriak tapi suara-suara itu terus memanggil nama gua sampai terdengar suara isak tangis. Suara tangisan itu pernah gua dengar di rumah saat bokap memarahi nyokap. MAH.
Bobby di sini mah. Gua berjalan menuju asal suara itu tapi suara itu terus berpindah-pindah. Gua seperti dibuat berputar-putar. Gua hentikan langkah kaki saat dada gua terasa begitu sesak. Gua duduk sambil meremas dada sebelah kiri yang terasa seperti ada sesuatu yang menancap yang membuat gua kesulitan bernapas. Gua pejamkan mata menahan rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuh, lalu suara-suara itu terdengar kembali. Perlahan gua membuka mata, cahaya dari lampu yang ada di ruangan begitu menyilaukan mata. Gua kembali membiasakan diri sampai beberapa detik kemudian gua bisa melihat dua orang suster. Seorang seperti sedang memeriksa alat medis yang ada di sebelah kiri gua dan yang satunya hanya berdiri dengan nampan berisi suntikan dan beberapa peralatan medis. Jadi tadi hanya mimpi? Tapi kenapa semua terlihat begitu nyata? Kenapa gua bisa ada di rumah sakit? Gua coba mengingat-ingat kejadian sebelumnya, tapi itu membuka kepala gua terasa sakit. Gua bisa gerakan jari-jari tangan kiri tapi tangan kanan gua terbalut rapat dan gak bisa digerakkan sama sekali. Gua merasa seperti ada perban yang melilit di kepala dengan peralatan medis yang menempel di hidung dan bagian-bagian tubuh yang lain. Dari semua itu yang paling terasa adalah sesuatu yang menempel pada Dirli. Ingin rasanya gua bertanya pada perawat yang ada di ruangan, tapi jangankan bertanya, membuka mulut pun gua gak bisa. Gua hanya bisa mengedipkan mata yang terasa sipit sebelah. Jari-jari kaki gua gak bisa digerakkan, bahkan gua gak bisa merasakan kedua kaki gua yang tertutup rapat oleh selimut berwarna coklat. Alhamdulillah, kata perawat yang ada di sebelah kiri gua saat melihat gua yang udah sadarkan diri, lalu perawat yang satunya meletakkan nampan yang ia pegang di meja dan berjalan keluar pintu. Beberapa detik kemudian kedua orang tua gua masuk dengan seseorang yang mengikutinya di belakang. Bagian 5 kronologi. Beberapa jam kemudian saat kesadaran gua semakin membaik, gua diperbolehkan pindah ke kamar rawat. Tapi sebelum pindah, gua kembali merasa kesakitan saat alat-alat medis yang menempel pada tubuh gua dilepaskan. Terlebih lagi yang menempel pada Dirli, gua gak tahu benda itu seperti apa rupanya tapi rasanya sakit, ngilu, dan geli saat dilepaskan. Sekitar jam 9 pagi akhirnya gua pindah kamar, bokap duduk di sebelah kiri dengan Nita, sepupu gua yang baru datang dari Bekasi untuk menjenguk. "Pah, mamah mana?" tanya gua. "Mamah lagi pulang dulu ngambil baju ganti, kok Bobby bisa ada di sini, Pah?" Kata anak muda yang nongkrong dekat tempat kejadian, "Kamu nabrak mobil yang lagi nyalip angkot, salah mobilnya juga sih nyalipnya gak lihat-lihat dulu main masuk jalur kanan aja. Kamu mental ke depan sampai kepala kamu nyundul kaca mobilnya, terus waktu orang pada mau nolongin, kamu turun sendiri dari kap mobil. Tangan kanan kamu patah. Tapi kamu terus gedor-gedor pintu mobil sampai pengemudinya keluar. Kamu bukan minta tanggung jawab malah bikin pengemudinya babak belur. Warga coba pisahin kamu tapi katanya kamu kayak kerasukan waktu mukulin orangnya ampe susah buat dilerai. Terus kamu jalan ke arah warung, kamu bener-bener kayak orang kerasukan. Lihat selokan bukan dilompatin tapi malah jalan terus. Yah jadinya kamu nyebur, selokannya dalam tapi gak ada airnya. Kamu pingsan di dalam selokan, terus warga baru bawa kamu ke rumah sakit. Emang kayak gitu, Pah? Kok Bobby gak inget ya? Masih untung cuma gak inget, kepala kamu udah ngebentur kaca mobil, terus jatuh ke selokan juga ngebentur ampe bocor gitu jidat kamu, coba kalau geger otak. Gua hanya menelan ludah mendengar apa yang bokap katakan. Selama kamu koma, Mona yang nemenin mamah kalau bapak pulang. Hah Mona? Terus dia kemana sekarang? Dia pulang bareng mamah tadi, kok dia bisa tahu Bobby kecelakaan? Papa nelpon pihak kampus, terus Mona sama temen-temennya datang ke sini. Cuma kamunya masih koma. Emang Bobby koma berapa lama, Pak? 3 hari, bukan cuma gara-gara kecelakaan, tapi paru-paru kamu juga udah kena tuh. Kamu jangan ngerokok lagi. Iya Pak, antar Bobby berhenti. Jangan entar, tapi dari sekarang juga, iya. Udah Papa jadi pengen ngerokok, nih titip Bobby, kata bokap lalu dia berjalan keluar kamar meninggalkan gua dengan Nita yang masih membisu. Gua bangun dari tempat tidur dan perlahan menurunkan kedua kaki untuk ke kamar mandi. Tapi baru gua langkahin kaki kanan, badan gua langsung ambruk dengan tangan kanan yang tertindih badan. Au, gua meringis kesakitan, Nita coba bantu gua berdiri dan memapah gua sampai dalam kamar mandi, lalu dia meninggalkan gua dan menutup pintunya dari luar.
Gua lega saat lihat Dirli gak kenapa-napa, padahal awalnya gua kira Dirli luka gara-gara kecelakaan jadi dipasangi alat medis. Tapi ternyata Dirli masih sehat bugar bahkan dia bisa bangun. Tunggu, kenapa Dirli mendadak bangun padahal pikiran gua gak kotor? Atau jangan-jangan gara-gara masuk kamar mandi bareng Nita? Enggak, gak mungkin gua kerangsang cuma gara-gara diantar sepupu ke kamar mandi. Udah belum? Tanya Nita dari balik pintu, ngapain masih di situ? Emang bisa jalan sendiri ke ranjang? Oh iya, bentar masih kangen sama Dirli. Dirli siapa? Bahaya jangan kenal, gua udah nih. Krek, pintu WC dibuka lalu Nita kembali memapah gua sampai ranjang dan gua kembali merebahkan badan. Lo sendirian ke sini? Tanya gua sambil melihat Nita yang asing memainkan gadget dengan kedua tangannya. Enggak. Mang Oding mana? Waktu subuh udah balik, bapak kan gawe, lo sendiri gak gawe emang? Kontrak abis, ini lagi nunggu panggilan, lo gak lanjut kuliah emang? Tahun depan Ita mau nikah, kuliah juga buat apa atuh entar juga balik lagi ke dapur, yaelah pikiran lo jadul banget. Biarin apa mang, ya gimana rasanya kemarin? Emang kemarin kenapa? Mamang gak inget. Cuma kayak lagi mimpi aja. Kemarin Ita dikabarin Mamang udah gak ada, makanya langsung ke sini ama bapak. DG, jantung gua langsung berdebar saat mendengarnya, yang bener lo Nit? Tanya gua kemudian. Iya, tapi waktu baru nyampe sini kata om jantung Mamang terus melemah, jadi dokter macu jantung Mamang. Jadi gua mati suri gitu? Enggak kayaknya, om aja yang panik kali jadi ngabarin gak ada, padahal kan jantung Mamang belum sempat berhenti. Syukur deh kalau gitu, gua kayak lama banget loh mimpi, tapi yang gua ingat cuma beberapa aja. Yah namanya juga mimpi. Cerek. Di tengah kami sedang mengobrol, pintu kamar terbuka. Seorang perempuan cantik dengan mengenakan baju biru muda dan jeans hitam berdiri sambil tangan kirinya masih memegangi gagang pintu, dia terlihat syok saat melihat kami berdua. Maaf salah kamar, kata dia lalu kembali menutup pintunya. Bagian 6, Wallbreaker. Sore harinya Nita pamit pulang saat bokap kembali ke kamar. Kata bokap orang yang menabrak gua mengalami luka yang lumayan serius di bagian kepala dan wajah. Hidungnya patah, bibir pecah, beberapa gigi copot dan wajahnya dipenuhi bekas cakaran. Waktu gua koma orang itu sempat 2 hari dirawat di rumah sakit yang sama, berhubung sama-sama mengalami luka serius dan kendaraan sama-sama rusak parah jadi bokap gak menuntut biaya ganti rugi karena gua sendiri biaya rumah sakitnya diurus asuransi. Masa ampe separah itu Pah? Kata gua setelah bokap selesai bercerita, kalau diingat-ingat, ini sama kayak waktu kamu baru masuk SD, emang dulu kenapa? Waktu baru masuk SD kamu pernah jatuh dari pohon jambu sekolah? Kepala kamu bocor kena kerikil tapi kamu bikin anak orang masuk UGD gara-gara ngetawain kamu. Yang bener Pah? Kok Bobby gak inget ya? Sebenarnya dulu pernah papa kasih tahu cuma kamu gak ngerti, tapi sekarang kamu udah gede jadi udah ngerti. Emang apaan? Bobby gak inget. Waktu kamu kecil, kamu sering ngomong sendiri, kamu juga sering minta dibuatin kopi. Awalnya bapak biasa aja, tapi semakin kesini kamu semakin parah. Kamu pernah minta kimpo waktu baru kelas 1 SD, bapak sempat ngira kamu gak waras tapi kata abah kamu kudu diobatin ke orang pintar. Nah kata teman abah yang ngobatin kamu, dia bingung kenapa bisa banyak banget di kamu padahal gak ada yang nurunin atau yang ngisin. Apanya yang banyak Pah? Setanya. Waktu lagi dikeluarin, papa sama abah kaget waktu kamu lagi rebahan tiba-tiba langsung berdiri tegak kayak pocong, terus ganti lagi kayak monyet, macan, nyampe kamu nyanyi kayak sinden. Untungnya teman abah itu sakti, jadi dia bisa mindahin setan-setan itu ke pusaka sama cincin. Tapi kok bisa kayak gitu lagi ya, padahal udah bener-bener dibersihin dulu. Ah papa ngarang aja, masa Bobby kayak gitu. Kamu diobatin, efek pengobatannya kamu juga jadi gak inget waktu kamu kecil kayak gimana. Gua diam. Yang dikatakan bokap itu ada benarnya, waktu kelas 3 SD pernah beberapa orang menceritakan masa-masa kelas 1 saat baru masuk sekolah. Tapi gua gak ingat sama sekali saat baru-baru masuk sekolah. Apa ini alasan kenapa gua gak inget, tapi apa ada hal semacam itu? Ini benar-benar di luar akal sehat. Cerek.
Saat gua coba memikirkan perkataan bokap, pintu kamar terbuka. Mona tersenyum dengan bibir tipis berwarna pink. Setelah mengucapkan salam dia bersalaman dengan bokap dan meletakkan tasnya di meja lalu duduk di samping kanan gua. Gak lama kemudian bokap keluar meninggalkan kami. Kamar ini memiliki 3 ranjang tapi berhubung 2 ranjang lainnya kosong jadi hanya tinggal kami berdua di kamar. Masih sakit? Tanya Mona. Udah enggak kok, jawab gua ngasal. Oh bagus deh, kata dia, lalu perlahan meremas tangan kanan gua. Awe sakit oi, gua sedikit teriak lalu Mona melepaskan tangannya, katanya udah gak sakit. Lo lihat sendiri gua masih kayak gini segala nanya gitu, tapi udah bisa jalan kan? Belum. Lalu Mona berdiri dan mundur beberapa langkah, coba sini aku bantu biar bisa jalan, kata dia kemudian. Hah gimana caranya? Mona mengeluarkan sesuatu dari saku celana jeansnya, gua semakin bingung. Apa hubungannya belajar jalan dengan amplop yang dia pegang? Ada surat nih, pengirimnya Dian, kata Mona sambil memegangi amplop itu dengan kedua tangannya. Buru-buru gua turun dari ranjang dan menghampirinya. Dia tersenyum lalu membalikan amplopnya, gak ada tulisan yang tertera dan saat gua perhatikan baik-baik ternyata itu amplop yang biasa dijual di warung. Kampret gua dikerjain, protes gua, hehehe tapi jadi bisa jalankan. Gua hanya diam, gua pegang dada sebelah kiri dengan tangan kanan dan meremasnya sampai pakaian yang gua kenakan mengkerut. Auh! Gua meringis kesakitan. Bob, kamu kenapa? Tanya Mona yang terlihat panik. Gua sedikit menundukkan kepala dan semakin kuat meremas baju. Awes hahaha, aku panggil dokter ya. Gak usah, tiduran juga entar sembuh sendiri. Lalu Mona memapah gua berjalan ke ranjang, gua langsung merebahkan badan dan menatap Mona yang terlihat ketakutan dengan mata yang berkaca-kaca. Lalu gua tersenyum menyeringai. Udah sembuh? Cepet banget, tanya dia heran, tadi cuma bercanda. Bobby, gak lucu tahu. Satu sama, lo juga gak lucu ngerjain gua kayak tadi. Bilang aja pengen mepet-mepet sama aku, dikit hehe. Dasar otak mesum, sial, UAS kapan sih? Minggu depan, kamu gak baca pengumuman ya, kagak wah mudah-mudahan gua bisa ikut UAS. Amin. Aku juga sepi gak ada kamu di kelas, kangen ya, goda gua. Pede. Mona mengeluarkan gadget dari dalam tas, jari-jarinya sibuk menyentuh touchscreen. Serius banget loh, kata gua. Hehe. Aku lupa waktu war 2 jam lagi. Jeyah dasar, gimana kabar punya gua ya? Pasti banyak yang rampok. Bobby, ngajakin ngobrol melulu sih, naganya jadi oleng kan, naga tuh warnanya coklat, kalau ijo namanya bunglon. Cuma dapat bintang 2 kan, punyaku kan baru naik lagian aku mau mentokon wall breaker dulu. Yaelah, gua aja jarang pakai, wall breaker itu keren tau, apanya yang keren coba. Dia rela ngorbanin dirinya biar teman-temannya bisa nembus base, itu kan emang job dia. Coba seandainya itu orang, belum tentu ada orang yang mau berkorban dirinya demi orang lain, apalagi soal perasaan. Gua hanya dia memikirkan perkataan Mona, mengorbankan perasaan untuk orang lain, gua jadi kepikiran Ares dan Vina. Apa kabar mereka ya? Sejak beberapa minggu lalu mereka gak ada kabar. Bob, maaf aku gak maksud nyinggung, kata dia seolah tahu apa yang gua pikirkan. Enggak kok, gua cuma mikirin entar UAS gimana, gua kan ketinggalan materi. Ya ampun aku lupa bawa flash disk, padahal udah aku copas materi dari dosen buat kamu, Hewo Pikun. Aku lupa Kami ngobrol-ngobrol ringan seperti biasa, sekitar jam 17.30 Mona pamit pulang dan gua kembali sendirian karena kedua orang tua gua belum juga kembali ke kamar. Lihat Mona main game, gua jadi pengen main tapi sayang gua belum diperbolehin megang HP. Bagian 7, perempuan berjilbab. Rasanya jenuh sendirian di dalam kamar, karena bosan gua bawa infusan dan duduk di ruang tunggu yang ada di luar kamar. Padahal ini belum larut malam, tapi gak ada seorang pun yang gua lihat melewati lorong. Gua pandangi gerimis yang terlihat di balik kaca jendela yang ada di belakang tempat duduk. Gak ada pemandangan indah karena yang terlihat hanya atap-atap rumah warga yang tinggal di dekat rumah sakit. HP udah seperti bagian tubuh, rasanya ada yang kurang kalau gak menggenggam HP di tangan.
Tanpa HP dan komputer gua hanya bisa melakukan hal yang gua sendiri gak menyukainya, yaitu melamun. Gua benci melamun, karena setiap kali melamun yang terlintas hanyalah semua kenangan yang pernah terlewati. Hidup gak akan selamanya berjalan mulus, karena pasti akan ada masalah yang datang menghadang. Beberapa orang benci dengan masalah yang mereka hadapi, tapi gua justru menyukai setiap masalah yang datang karena tanpa masalah hidup jadi terasa monoton. Gua selalu berpikir masalah datang untuk dihadapi, dan gua belajar dewasa dari semua permasalahan itu. Di tengah lamunan beberapa orang perawat datang dengan seorang pasien yang duduk di kursi roda, satu orang perawat muda datang menghampiri gua dan sisanya masuk ke dalam kamar tempat gua dirawat. Akhirnya ada ranjang yang bakalan diisi, itu artinya gua gak bakalan sendirian lagi kalau gak ada yang nemenin. Kok di luar? Ayo masuk, kata salah seorang perawat yang berdiri di hadapan gua, bosan sendirian di dalam. Kemarin saya lihat ada yang nemenin terus. Ya mereka juga kan punya rumah sus, jadi pulang dulu. Ya udah sekarang kamu masuk ya, nanti juga keluarganya datang lagi, gak mau, kecuali... Kecuali apa? Kecuali Mbak ngasih tau pinnya, baru saya masuk. Ih kamu ini, ayo masuk. Gua mendengus pelan, lalu bangun dan berjalan masuk bersama perawat muda yang membawa tiang infusan yang tadi gua bawa keluar. Sekarang hanya tinggal ranjang yang paling dekat dengan pintu yang kosong, karena ada seorang lelaki berusia lanjut yang sedang berbaring di ranjang tengah. Gua duduk di ranjang dengan perawat tadi yang sedang meletakkan tiang infusan di tempatnya. Lain kali jangan keluar kamar, kata dia setelah meletakkan infusan, saya boleh minta tolong Mbak. Saya gak pakai BB. Wah pede, saya gak mau minta pin kok, terus minta tolong apa? Temenin saya dulu dong. Lain kali aja ya, saya masih banyak kerjaan. Entar saya keluar lagi loh kalau gak ada yang nemenin, kalau kamu keluar entar saya suntik biar gak bisa bangun, gak apa-apa saya gak bisa bangun, asal jangan Dirli aja, Dirli siapa? Tanya dia heran. Dirli itu sesuatu yang sangat berharga Mbak, tanpa dia Mbak juga gak bakalan ada, idih ngeres banget. Hehe bercanda Mbak. Bercandanya nakal ya, saya tinggal dulu masih ada kerjaan, lalu dia berjalan, Mbak, gua memanggilnya, lalu dia berhenti dan menoleh ke belakang, boleh tahu namanya siapa? Fitri, jawab dia sambil melemparkan senyuman lalu berjalan ke arah pintu dan keluar. Fitri, sebuah nama yang cantik sama seperti orangnya. Gua rebahkan badan, gua pandangi tirai coklat pembatas antar ranjang lalu perlahan sedikit mengintip ke ranjang sebelah. Seorang bapak-bapak sedang tidur ditemani ibu-ibu yang sepertinya itu istri dia. Ibu-ibu yang menyadari gua mengintip hanya tersenyum, gua yang kegep hanya bisa membalas senyumannya. Gua biarkan gorden pembatas sedikit terbuka dan kembali merebahkan badan menatap langit-langit kamar. Beberapa menit kemudian pintu kamar terbuka, Mona tersenyum sambil berjalan masuk diikuti beberapa teman kampus yang membawa bungkusan plastik putih. Gak banyak yang kami bicarakan karena pasien sebelah sedang tidur jadi gak enak kalau sampai suara kami membangunkannya. Sebelum pulang Mona memberitahu kalau kedua orang tua gua bakalan datang besok pagi, dia juga gak bisa nemenin karena besok pagi harus mengantar nyokapnya. Sebagai gantinya untuk menghilangkan kejenuhan Mona meninggalkan laptop dan modem untuk gua gunakan. Gua sedikit buka gorden pembatas, bapak-bapak yang tidur di ranjang sebelah sedang tidur dan istrinya tidur di ranjang kosong dekat pintu. Walau sekarang di kamar ini gua gak sendirian tapi rasanya gua masih kesepian. Gua keluarkan laptop yang berspek tinggi yang tadi Mona berikan lalu memasang modem untuk menjelajahi internet, melihat jumlah kuota modem yang begitu banyak terlintas pikiran untuk mendownload aplikasi emulator Android. Sekitar 20 menit kemudian, emulator bisa dijalankan. Yang pertama kali gua install adalah game yang udah beberapa hari gak gua mainkan. Untungnya di dalam tas laptop terdapat mouse jadi gua bisa memainkan gamenya dengan nyaman walau lebih nyaman bermain di HP. Gua buka menu chat klan gua, tes. Rival, WoW leader spawn. Gua, sial, lo kira gua momon. Rival, hahaha, lo beneran pensi PW? Gua, iya gua pensi, lo masih main? Rival, ini gua sambil war di salju. Gua, sama guild apa warnya? Rival, biasa, yang punya wilayah songong. Gua, mereka kan kalau war ampe diturunin semua, emang guild kita udah kuat. Rival, hahaha jangan salah,
Sekarang guild kita udah punya 3 wilayah. Gua, wow, agresi udah dimulai ya. Rival, iya, lo main lagi dong. Gua, enggak ah, harganya jatuh banget. Rival, iya sih, sekarang pasaran gold bener-bener jatuh, Mona, Bobby. Gua, apa? Mona, istirahat kamu, udah malam ini, gua, belum ngantuk, bentar lagi. Mona, pokoknya sekarang, gak pakai nego, gua, iya. Gua menutup kolom chat tapi bukannya tidur malah farming, entah kenapa gua begitu senang malam ini. Mungkin karena bisa kembali main game atau karena ada yang memaksa gua untuk istirahat? Entahlah. Di saat lagi asik melakukan serangan pintu kamar terbuka. 2 orang perempuan terlihat dari celah gorden yang masih sedikit terbuka, 1 orang yang kelihatan lebih tua duduk di ranjang tengah dan 1 lagi yang mengenakan jilbab pink duduk di ranjang paling ujung sambil membangunkan ibu-ibu yang ada di atasnya. Setelah ibu-ibu itu bangun, perempuan tadi balik badan dan menatap bapak-bapak yang masih tidur lelap. Gua terus memperhatikan mereka bertiga yang sedang ngobrol, tapi mata gua hanya tertuju pada perempuan yang mengenakan jilbab. Di tengah obrolan dia melirik gua yang dari tadi memperhatikannya, gua yang kembali ke gap hanya bisa melemparkan senyuman lalu dia pun tersenyum. Senyuman itu pantas dia seperti gak asing, dia yang salah kamar. Bagian 8, satu pilihan. Malam semakin larut, padahal gua masih pengen curi-curi pandang tapi apa daya gorden pembatas ranjang paling ujung ditutup rapat. Gua close emulator Android dan membuka My Computer mencari film yang bisa gua putar. Gak ada film baru, semuanya hanya film yang Mona pinta dari gua. Ada yang menarik perhatian gua, sebuah folder dengan tulisan XXX di bawahnya. Karena penasaran gua buka folder itu, kampret isinya ternyata tugas kampus padahal udah ngarep isinya film XXXX. Dirli meronta-ronta, gua turun dari rajang dan membawa tiang infusan menuju kamar mandi yang ada di dekat pintu. Langkah kaki gua terhenti saat melewati ranjang dengan perempuan berjilbab pink sedang tidur dengan posisi miring di atasnya, sedangkan 2 orang lainnya tidur di bawah dengan karpet yang mereka bawa. Cerek! Gua buka pintu kamar mandi dan masuk ke dalamnya. Gua sedikit kesulitan saat mengeluarkan dirli karena harus hati-hati menggerakkan tangan kiri. Lega rasanya, sekarang dirli gak lagi meronta-ronta. Setelah selesai gua kembali membuka pintu kamar mandi. Gua sedikit terhentak saat melihat gadis berjilbab pink sedang berdiri di dekat pintu kamar mandi. Ngagetin aja, kata gua kemudian. Maaf gak bisa tidur. Sini aku bawain, kata dia sambil menjulurkan tangan, lalu gua memberikan tiang infusan dan berjalan menuju ranjang diikuti dia di belakang. Setelah meletakkan tiang infusan dia ikut duduk di samping gua, sendirian aja om. Anjir gua dipanggil om, batin gua, tadi sih enggak, cuma lagi pada pulang dulu, kata gua kemudian. Kirain gak ada yang nengokin. Anjir miris amat kalau ampe gak ada yang nengokin, iya, ceweknya mana om? Gua gak punya cewek, jangan dipanggil om dong. Hehe maaf, abisnya kelihatan udah tua. Buset jujur banget nih orang, batin gua, emang gua setua itu ya, cuma bercanda, lo yang kemarin bilang salah masuk kamar kan? Iya, kemarin aku kira abah udah dipindahin ke sini, gak taunya cuma ada, sama ceweknya. Itu sepupu gua. Oh sepupu, dari mana? Maksudnya? Maksud aku, tinggal di mana gitu, gua asli sini, lo sendiri? Aku dari Ciawi, Emang di sana gak ada rumah sakit ampe dibawa ke sini? Ada sih, cuman Ua yang nanggung berobatnya jadi ya gimana Ua aja dibawanya kemana. Oh gitu? Iya, kalau boleh tahu namanya siapa, Panggil aja Bobby, lo sendiri? Aku Fadilah, tapi panggil aja Dila, lalu dia tersenyum. Gua selalu menyukai perempuan berambut panjang tapi untuk Dila, gua punya pengecualian. Dia terlihat anggun dan manis dengan jilbab berwarna pink yang dia kenakan, cara bicaranya yang ramah membuat gua jadi langsung bisa akrab dengannya. Setelah mengetahui namanya gua jadi lebih nyaman ngobrol sampai lupa waktu. Banyak yang kita bicarakan, gua jadi tahu kalau usianya baru menginjak 19 tahun, dia baru lulus tahun lalu sama seperti gua tapi dia gak melanjutkan kuliah melainkan kerja di sebuah pabrik. Pabrik mana?
Tanya gua penasaran, udah keluar, sekarang kerja di Alfmart. Oh kirain masih, di daerah sini Alfmartnya. Enggak, tapi dekat Pemda. Berarti tiap hari lo bolak-balik Ciawi Pemda gitu? Aku ngekos di belakang warnet, bentar-bentar, lo kerja di Alf yang sampingnya ada warnet? Iya, atau tempatnya. Itu warnet gua. Yang bener, kok aku gak pernah lihat ya kalau lagi main. Gua cuma turun ke bawah kalau ada servisan aja, gua juga gak pernah lihat lo kalau lagi belanja. Oh pantesan aja, aku baru sebulan kerja di situ. Aneh ya, ahihihi, apanya yang aneh? Aku ngekos di belakang warnet, kerjanya juga bersebelahan tapi kita kenalnya malah di sini. Lalu dia tersenyum, senyuman yang begitu manis dan membuat gua terpesona dibuatnya. Gua hanya dia menatap wajahnya, hidungnya yang mancung, bulu matanya yang lentik, sepertinya dia sangat merawat wajahnya karena gua gak melihat bekas jerawat satupun. Iya aneh, kata gua kemudian, lalu dia kembali tersenyum. Hehe, aku ngantuk, Tidur gua juga udah ngantuk. Iya, dia kembali tersenyum lalu pergi meninggalkan gua sendirian. Mona pernah bilang kalau gua harus memilih untuk tetap mencari yang terlihat sempurna atau menerima orang yang menyayangi gua. Tapi kalau bertemu orang yang terlihat sempurna karena sebuah musibah, sepertinya hanya ada satu pilihan. Yaitu bersyukur, karena dari musibah ini gua jadi bisa mengenalnya. Bagian 9, Kamarku Istanaku. Selama seminggu dirawat, gua jadi semakin dekat dengan Mona karena dia setiap pulang kuliah menyempatkan diri menemani gua, tapi dia hanya nginep saat malam minggu karena dia udah mulai kerja di sebuah kantor asuransi. Sebuah cincin yang melingkar di jari manis Fitri membuat gua hanya bisa mengaguminya, karena gua lebih suka mengejar daripada nikung. Sedangkan dia setiap pulang kerja datang ke RS menemani orang tua sampai pagi, kita juga sering ngobrol-ngobrol sebelum dia tidur. Tapi hanya 3 hari kebersamaan kita, karena orang tuanya diperbolehkan pulang lebih awal. Akhirnya gua bisa menghirup udara segar, gua diperbolehkan pulang lebih cepat dari yang diperkirakan. Mona izin pulang tengah hari untuk mengantar gua pulang, dia duduk di belakang bersama gua sedangkan kedua orang tua gua di depan bersama adik gua yang selalu berisik ngoceh-ngoceh gak jelas. Sekitar jam 14 kita sampai di rumah, gua berjalan masuk ke dalam kamar untuk ganti baju. Tapi saat gua membuka lemari pakaian, terlihat bayangan seseorang dari pintu. Gua menoleh ke kanan, di sana Mona berdiri di lawang pintu sambil tersenyum. Jangan ngintip, gua mau ganti baju, protes gua, gak ada kerjaan banget. Terus ngapain di situ? Aku cuma pengen lihat kamar kamu aja, masuk aja jangan di pintu. Kenapa emangnya? Ntar jalan macet kalau kamu di situ. Aku kan diri di pintu kamar kamu bukan di pintu tol. Mona langsung menutup matanya dengan kedua tangan saat gua melepaskan baju, padahal gua hanya ganti baju bukan ganti celana. Lebay, segala pakai nutup mata, kata gua kemudian. Udah belum? Tanya dia dengan tangan yang masih menutupi matanya, udah. Lalu kedua tangannya diturunkan ke bawah. Hehe, dia langsung tersenyum malu, sini masuk. Gak apa-apa aku masuk? Cuek aja. Kamu gak bakalan macem-macem kan? Menurut lo gua orang jahat apa baik? Hehehe aku cuma bercanda, kamu kan baik. Lalu dia masuk ke dalam, ekspresinya berubah saat menatap foto-foto yang gua tempel pada dinding kamar. Kenapa Mon? Banyak banget ya? Tanya dia tanpa menoleh, sengaja gua penuhin tembok pakai foto, bukan fotonya. Terus? Mona memutar badan dan menatap gua, itu mantan kamu semua? Tanya dia kemudian, iya, ada yang kamu kenal? Mona hanya diam, lalu duduk di sofa yang ada di kamar sambil sedikit menundukkan kepala. Gua berjalan dan duduk di lantai di depannya. Gua julurkan tangan dan menyentuh dagunya, lalu mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya terlihat seperti menahan kesedihan yang sangat mendalam. Gua baru pertama kali melihatnya seperti ini. Gua sentuh pipinya yang lembut dengan tangan kanan. Kamu kenapa? Tanya gua kemudian. Cewek yang pakai rok abu-abu sama kamu di foto itu teman aku. Gua hanya diam, gua coba mengingat-ingat siapa yang dia maksud karena bukan hanya satu orang di foto itu yang mengenakan rok abu-abu. Terus kenapa kamu sedih?
Tanya gua kemudian. Aku baru tahu 3 bulan lalu kalau dia udah meninggal. DG, jantung gua langsung berdebar cepat, perlahan gua menurunkan tangan dari wajahnya. Rok abu-abu? Meninggal? Siapa namanya? Tanya gua penasaran. Mona hanya diam, perlahan air matanya turun. Buru-buru dia menyeka air matanya dengan kedua tangan. Bagian 10 kenangan. Siapa Mon? Evalina, kata dia kemudian. Sekarang gua yang diam, ternyata Eva orang yang dia maksud. Dulu gua emang gak terlalu mengenal teman-temannya jadi gak tahu kalau Mona adalah temannya. Eva meninggal kenapa? Tanya gua. Eva Ode. Kata siapa lo? Waktu itu aku nganter teman nyebar undangan ke rumahnya, kata orang tuanya Eva udah meninggal, aku baru tahu 3 bulan lalu padahal Eva meninggal udah 5 bulan lalu. Cowoknya yang ngenalin Eva sama narkoba sampai dia jadi kecanduan, terus gimana cowoknya waktu tahu Eva Ode? Orang tuanya laporin ke polisi, ternyata cowoknya salah seorang pengedar narkoba di kalangan anak sekolah. Anjir, kata gua dengan nada lebih tinggi. Tiap inget Eva aku suka sedih. Kadang aku juga kesel pengen banget aku bejek-bejek tuh muka cowoknya, kata Mona yang terlihat geram, ekspresinya yang tadi sedih berubah jadi terlihat kesal. Kamu harus ikhlasin, gua coba menenangkannya, aku gak terima Bob Eva meninggal kayak gitu. Kamu harus bisa terima kenyataan, mungkin emang ditakdirin kayak gitu meninggalnya. Aku kenal dia dari SD, SM-nya juga kita sama, tapi kita kepisah gara-gara dia gak masuk SMA negeri. Kamu gak ngerti Bob. Kamu gak ngerti gimana rasanya kehilangan orang yang udah deket banget sama kamu. Jantung ini kembali berdebar, perkataan Mona membuat gua teringat seseorang yang hampir 3 tahun menemani gua di sekolah. Gua bangun dan berjalan menuju lemari dengan 2 pintu yang ada di pojok kamar. Sini, kata gua tanpa menoleh ke belakang, lalu beberapa detik kemudian Mona berdiri di samping gua. Kenapa Bob? Gua menoleh ke kanan menatapnya, menurut lo gua orang baik atau jahat? Tanya gua, semua orang juga tahu kamu itu orang baik. Lo salah, maksudnya. Gua jahat, gua bukan orang baik-baik. Mona terlihat syok saat gua mengatakan itu. Dulu gua sering mainin cewek, gua sering ngotorin mereka, kalau udah puas gua ninggalin mereka. Gua juga sering jadi biang keributan, gua sering bikin masalah di sekolah, gua punya kebiasaan aneh, gua paling gak bisa maafin orang yang bikin gua sakit hati. Tapi itu kan masa lalu kamu, sekarang kamu gak kayak gitu lagi. Kadang kamu harus tahu kenapa orang bisa berubah, kamu juga harus tahu siapa yang bikin gua jadi kayak sekarang. Kamu gak pernah cerita, jadi aku gak tahu. Gua ceritakan semuanya, dari mulai pertama kali ketemu sampai kita jadian dan semua rencana yang pernah kita rangkai. Kok aku gak pernah lihat ya? Tanya dia setelah gua selesai bercerita. Gua hanya diam. Gua pegang tangan kanannya dan menyentuhkannya di dada kiri gua, di selalu ada di sini. Kata gua kemudian. Maksudnya? Tanya Mona yang terlihat heran. Gua turunkan tangannya dan sedikit berjinjit mengambil kunci yang ada di atas lemari, setelah kunci terbuka gua buka kedua pintunya. Mona terlihat syok saat melihat foto-foto yang memenuhi lemari, dengan sepatu, jam tangan, sueater, baju, dan barang-barang lain pemberian Kanza yang sengaja gua letakkan di dalam lemari. Mona sedikit merendahkan badan dan melihat dengan dekat sebuah foto berukuran besar yang menempel pada pintu lemari. Orang Jepang ya? Cantik banget, kata dia kemudian, cuma keturunan aja, dia asli Indo. Mona kembali menegakkan tubuhnya dan menatap gua, terus dia sekarang di mana? Sebelum UN dia ngalamin kecelakaan waktu mau berangkat sekolah, kecelakaan maut itu ngerenggut nyawanya. Mona kembali syok, dia hanya diam dengan mulut sedikit terbuka mendengarkan gua menceritakan kecelakaan yang menimpa Kanza. Matanya kembali berkaca-kaca. Bak dia langsung memeluk gua. Sesekali gua mendengar isak tangisnya, maaf, kata dia dengan suara pelan. Maaf buat apa? Aku udah ngomong kayak gitu tadi. Gua yang salah gak pernah cerita soal itu, kenapa kamu baru kasih tahu sekarang? Vina sama Ares bikin skenario biar gua move on dari Kanza, gua gak mau kalau sampai ada orang yang ngasih perhatian gara-gara kasihan. Tapi aku beneran sayang kamu. Gua langsung diam, lalu Mona melepaskan pelukan dan menyeka air mata dengan kedua tangannya.
Kamu tuh gak peka juga ya, aku jadi keceplosan kan, hahaha, lalu kami tertawa bersama. Gua kembali mengunci lemari dan merebahkan badan di ranjang dengan Mona ikut merebahkan badan di sebelah kiri, walau dia udah menyatakan perasaannya tapi tak terlihat kecanggungan saat dia bicara. Kami hanya ngobrol-ngobrol ringan sampai waktu menunjukkan pukul 17.30 dan Mona pamit pulang di antar bokap. Ada yang bilang kalau dunia hanya selebar daun kelor, tapi bagi gua dunia itu tetap luas. Cara Tuhan mempertemukan kita dengan seseorang yang membuat dunia terasa sempit. Seperti pertemuan gua dengan Mia yang ternyata anak orang yang selama ini gua cari, lalu dengan seorang gadis berjilbab pink yang gua kenal di rumah sakit yang ternyata tinggal di sekitar warnet, dan Mona yang ternyata teman dekat Eva. Bersambung.